Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 9 Februari 2022, mari kita menundukkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yakobus Manuputi. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Gita Bakti nomor 4 bait pertama dan ketiga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Tuhan selalu setia kepada kami. Kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu yang nanti disampaikan oleh Pendeta Yakobus Manuputi. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang kami terima melalui ibadah keluarga pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457 bait pertama dan keempat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan seluruh eksistensi hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami dalam ibadah keluarga malam ini. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melaksanakan itu dalam hidup kami setiap hari. Tuhan bersabda, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Nabi Nehemia. Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Kitab Nabi Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Yang menyatakan, dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur karena kita masih ada sampai hari ini. Tentu semua itu adalah karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita, terutama di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit sampai hari ini akibat pengaruh pandemi COVID-19. Kita semua belum bisa bertemu muka dengan muka dalam ibadah keluarga, dan semua ini masih dilaksanakan secara live streaming. Tapi tetap kita yakini bahwa dimanapun kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di sana Dia hadir lewat berbagai cara. Nah, itulah yang mau membuat kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena malam ini kita boleh lagi bertemu, walaupun hanya secara live streaming. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kitab Nabi Nehemia, maka kita perlu tahu siapa sebenarnya Nehemia. Nehemia adalah seorang nabi yang dipercayakan Allah untuk bersama-sama mendampingi umat Allah dalam pembuangan mereka, terutama dari negeri Babel atau di negeri Babel. Nehemia juga bersama-sama dengan umat Allah kembali dari pembuangan di negeri Babel. Dan pengalaman-pengalaman pembuangan itulah yang membuat Nehemia juga belajar dari Tuhan. Bagaimana umat itu harus dipelihara, bagaimana umat itu harus dipimpin, bagaimana umat itu harus diarahkan agar tetap setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan
dan firman-Nya. Kita tahu saudara-saudara, umat Allah Israel ini adalah umat Allah yang dalam istilah Alkitab tegar tengkuk, keras kepala. Mereka selalu berjalan menurut keinginan hati mereka sendiri. Mereka banyak sekali melawan kehendak Allah. Apa yang Allah perintahkan tidak mereka lakukan. Mereka melakukan banyak dosa dan pelanggaran yang serius. Sehingga penghukuman Allah datang silih berganti kepada mereka. Nah, oleh sebab itu Nehemia terus mengingatkan umat Allah Israel, ya, terutama belajar tentang pengalaman sejarah hidup mereka, nenek moyang mereka. Sejak dari Mesir, mereka ada dalam penderitaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejarah Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa Israel, umat Allah ini, pernah mengalami penderitaan karena dijajah oleh bangsa Mesir selama lebih dari 400 tahun. Mereka ada dalam penderitaan yang luar biasa. Mereka harus bekerja keras, kerja paksa untuk membangun kota-kota yang ada di Mesir. Dan penderitaan yang lebih hebat bagi umat Allah ialah karena selama mereka ada dalam pembuangan di Mesir, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Yahweh. Mereka memanggil Allah, tapi Allah tidak nampak dalam kehidupan mereka. Allah tidak hadir. Ya. Dan lebih dari 400 tahun mereka harus menderita. Ya, kerja paksa. Mendapat tekanan baik mental maupun fisik yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu umat ini senantiasa meminta pertolongan Allah. Dan karena kasih setia Tuhanlah, maka Tuhan membebaskan umat Allah ini dari negeri Mesir. Nah, peristiwa inilah yang mau diingatkan oleh Nehemia kepada umat Allah Israel. Jangan kamu mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama dilakukan oleh nenek moyangmu. Pengalaman itu adalah guru yang berharga. Kamu harus belajar dari pengalaman nenek moyangmu. Mereka pernah mengalami penderitaan karena dosa dan kesalahan mereka. Nah, kamu jangan berbuat hal yang sama. Karena Allah adalah Allah yang suci. Allah yang cemburu. Dia tidak mau umat Allah, umatnya melanggar perintahnya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nehemia kepada umat Allah Israel. Dalam ayat yang 20 dan ayat 21, Nehemia mengingatkan tentang 3 hal penting bagi umat Allah. Yang pertama, supaya umat itu sadar bahwa hanya karena kasih setia Allah, maka Allah membebaskan umat itu, nenek moyang mereka, dari tanah Mesir. Jadi mereka menderita, mereka menyampaikan keluhan, sungut-sungutan kepada Allah. Itu bukan hal yang utama bagi Allah untuk membebaskan mereka. Allah membebaskan umat itu dari penderitaan mereka semata-mata karena kasih setia Allah. Nah, itu juga tema kita hari ini. Tuhan setia dan pengasih. Dia setia akan janji-janjinya kepada nenek moyangnya. Dia setia akan janji-janjinya kepada para bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Dan janji-janji itulah yang mau direalisasikan untuk membebaskan umat itu dari penderitaan mereka. Jadi sekali lagi, Allah membebaskan umat itu dari penderitaan karena salah dan dosa mereka, bukan karena mereka baik. Bukan juga semata-mata karena keluhan-keluhan mereka kepada Tuhannya. Tapi semata-mata karena Tuhan itu setia pada janjinya. Tuhan itu Allah yang pengasih. Itulah yang diingatkan Nehemia kepada umat Allah Israel. Ada 3 hal yang penting dari perikop bacaan kita hari ini. Yang pertama, agar umat itu sadar bahwa hanya karena kasih karunia Allah dan kebaikan Allah sajalah
maka kamu diselamatkan. Ya. Dia mengingatkan umat Allah bahwa kamu diselamatkan atau nenek moyangmu diselamatkan dari penderitaan itu bukan karena mereka baik, bukan karena mereka bersungut-sungut saja kepada Tuhannya, tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan. Maka Tuhan bertindak untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Bukan karena umat itu bertobat saja, tapi sekali lagi hanya karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Allah. Maka Allah bertindak untuk membebaskan. Bahwa Tuhan setia pada janji-janjinya kepada para bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji itulah yang ditepati oleh Allah, membebaskan umat itu dari penderitaan mereka. Walaupun umat tidak setia, tapi Allah tetap setia pada janjinya, dan dia bertindak untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Yang kedua, bahwa roh Tuhan tetap menuntun umat Allah untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Kalau mereka berjalan dengan roh dan kemauan mereka sendiri, mereka selalu menyimpang dari firman Allah, dari petunjuk-petunjuk Allah. Karena itu roh Allah diberikan untuk tetap menuntun umatnya, supaya mereka tetap berjalan ke jalan yang benar sesuai dengan keinginan Allah. Ada banyak kesalahan dan dosa-dosa umat yang berulang kali dilakukan, tapi Allah tetap setia. Allah mengasihi umatnya. Walaupun kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat menyakiti hati Allah, tapi Allah senantiasa mau mengampuni mereka. Rohnya bekerja menuntun umat itu supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, saudara-saudara, Nehemia mengingatkan umat Allah supaya mereka sadar bahwa hanya karena pemeliharaan Allah yang sempurna kepada umat itulah, maka umat Allah diselamatkan dari banyak penderitaan mereka. Dia kembali mengingatkan umat Allah belajar dari pengalaman sejarah nenek moyang mereka. Mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun dalam kesulitan yang luar biasa. Tapi Allah bertindak pada siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api untuk menuntun umat Allah dalam perjalanan yang panjang dari Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Jadi Allah adalah Allah pemelihara. Allah adalah Allah yang senantiasa menjaga, yang menyelamatkan umat dari segala keadaan, terutama mengangkat dan mengeluarkan mereka dari rupa-rupa penderitaan. Nah, ini harus disadari oleh umat Allah. Ya. Jadi pemeliharaan Allah lah itu sangat sempurna bagi umatnya. Allah tidak melihat kesalahan dan dosa-dosa mereka. Allah mau memaafkan, mau mengampuni. Dan Allah minta supaya mereka memperbaiki hidup, kembali ke jalan Allah. Nehemia juga katakan kepada umat, kamu bayangkan 40 tahun kamu berada atau nenek moyangmu berada dalam penderitaan di padang gurun. Allah tetap memberikan makan. Ya. Dan makanan yang Allah berikan itu mana dari sorga. Ya. Dan Allah memberikan air di tengah-tengah padang gurun yang tanpa air. Itu bukti dari kebaikan Allah. Pakaian kamu tidak lusuh atau tidak rusak. Padahal kamu harus berjalan 40 tahun di padang gurun yang tandus dan terik. Tapi pakaian kamu tetap lengkap. Kaki umat tidak bengkak. Saudara bayangkan 40 tahun berjalan di padang gurun yang panas. Tapi umat Allah punya kaki tidak bengkak. Itu hal yang luar biasa. Ini semua karena Tuhan memelihara umatnya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita tangkap dari
firman Allah ini bagi kehidupan kita hari ini. Saya kira kita punya pengalaman juga selama ini, walaupun mungkin cuma hampir 2 tahun, kita juga mengalami banyak penderitaan. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Pertama, menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak bisa pergi kemana-mana secara bebas. Lebih dari itu, ada juga di antara kita yang harus meninggal karena bahaya ancaman COVID-19. Ada keluarga-keluarga atau kepala-kepala keluarga yang harus di-PHK, kehilangan pekerjaan, dan membuat keluarga-keluarga mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ada macam-macam penderitaan yang kita alami hampir selama 2 tahun ini. Saudara bayangkan, 2 tahun saja kita mengalami penderitaan, kita sudah merasakan luar biasa sakitnya. Apalagi umat Allah 400 tahun lebih ada di Mesir dalam penderitaan. 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan dalam penderitaan. Tapi mereka masih bisa ada dan hidup. Sekali lagi, semuanya itu karena Tuhan setia. Dan Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, belajar dari pengalaman ini, saudara-saudara, kita ini adalah umat Allah perjanjian baru. Kita akan berjalan terus ke depan menuju tanah perjanjian yang Allah sediakan. Ya. Tapi Allah meminta kita juga supaya kita tetap berlaku setia. Ya. Jangan sampai kita mengulangi pengalaman-pengalaman umat Allah dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka memberontak di hadapan Allah. Allah mengasihi mereka, tapi mereka tidak setia kepada Allah. Bahkan mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembah patung itu. Seperti mereka menyembah Allah Yahweh. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh umat Allah dalam firman Tuhan ini. Karena itu kita juga belajar dari pengalaman ini, kita sadari betul. Kita punya banyak kesalahan. Dari hari ke hari kita perbuat dalam hidup ini. Keluarga-keluarga kita juga tentu ada banyak kekurangan dan kesalahan. Ya. Umat Allah, jemaat Allah juga punya banyak kekurangan dan kesalahan. Ya. Bahkan bangsa ini juga punya banyak kesalahan. Dan itulah yang membuat kadang-kadang Allah memperingatkan kita lewat berbagai cara. Ada berbagai macam penderitaan yang kita alami. Ada gempa bumi di mana-mana. Banjir di mana-mana. Ya. Gunung meletus. Ada banyak kelaparan yang terjadi di berbagai daerah. Keluarga-keluarga kita juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Nah, ini semua harus mengingatkan kita dan menyadarkan kita supaya kita kembali setia kepada Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Jangan berjalan menurut kemauan dan keinginan hati sendiri. Jangan mengambil pertimbangan-pertimbangan sendiri dan keputusan-keputusan sendiri melangkah dalam hidup ini. Ya, jangan berjalan ikut mau-mau sendiri. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, saudara-saudara, lambat atau cepat bisa mendatangkan penghukuman Allah. Nah, karena itu kita diminta untuk menyadari semua itu. Alkitab hari ini mau mengingatkan kita juga sebagai jemaat Allah. Supaya kita sadar bahwa kita masih ada sampai hari ini di tengah-tengah berbagai macam penderitaan hidup dunia ini. Semata-mata karena kasih setia Allah. Karena kebaikan Tuhan yang telah memelihara kita. Dan kita masih ada sampai hari ini. Ya. Sekali lagi bukan karena kita baik. Tapi karena Tuhan Allah yang baik. Dan dengan demikian kita diminta untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Nya.
mengasihi Dia dalam hidup ini. Jangan habiskan waktu untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Ini yang mau Tuhan ingatkan juga kepada kita. Mintalah roh Tuhan bekerja dalam hati kita, agar roh ini menuntun kita dalam kita menjalani hidup ini, sehingga kita tidak berjalan salah jalan, keliru jalan, atau menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa hidup sampai hari ini, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Mari kita sadari sungguh-sungguh, semua ini karena kasih setia dan kebaikan Allah. Dia tetap melindungi dan memelihara. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kadang-kadang kita selalu meninggalkan Tuhan. Dia Allah yang setia pada janji-janjinya. Nah, karena itu kita hidup jangan hanya dengan kekuatan diri sendiri, tapi kita selalu berpegang pada janji-janji Tuhan. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu mau memperbaiki kesalahan kita. Dia mau supaya kita bertobat dari segala kekurangan dan kesalahan. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia tidak mau kita binasa. Karena itu mari kita perbaiki diri masing-masing. Perbaiki rumah tangga dan keluarga kita. Kehidupan anak-anak kita. Kita jalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak usah ragu. Sekalipun kita masih terus dihadapkan dengan rupa-rupa kesulitan, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Bahkan pemerintah terus mengingatkan kita bahwa pandemi COVID-19 dan varian baru Omicron ini masih berada di bulan Februari dan bulan Maret ini, dan entah di bulan-bulan yang akan datang. Karena itu kita diminta untuk senantiasa waspada, jaga diri, ikuti protokol kesehatan, tapi terutama dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, waktu kita ada di rumah, gunakan untuk mengadakan hubungan yang baik terus dengan Tuhan bersama keluarga dan anak-anak. Mungkin pada masa-masa yang lalu waktu bersama dalam keluarga dengan Tuhan kurang. Nah, lewat momen-momen seperti ini, Tuhan mengajak kita untuk kembali datang kepada Tuhan, mengadakan komunikasi-komunikasi yang baik bersama dalam rumah tangga dan keluarga. Kita senantiasa menaikkan puji-pujian, doa, dan membaca firman Allah. Ini semua yang Allah minta dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita sangat yakin dan percaya bahwa penderitaan ini tidak akan menjauhkan kita dari kasih Kristus. Karena Dia Allah yang senantiasa mengasihi kita. Dengan keyakinan inilah kita akan terus menjalani hidup ini dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Olehnya ku tentram,
Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali lewat firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Roh Kudus kiranya menuntun kami semua, agar apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar senantiasa kami tahu mengucap syukur bahwa kami masih ada sampai hari ini hanya karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Agar kami senantiasa dekat dengan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan perintah dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Setia pada firman-Mu, sehingga kami terpelihara. Kami berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 9 dan pos pelayanan di Karangsetria. Tuhan tahu masing-masing kami dengan pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk masing-masing rumah tangga dan keluarga. Tuhan berkati tugas-tugas dan pekerjaan kami. Tuhan berkati aktivitas dan pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan senantiasa memberkati kami dengan segala yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan ada, Allah yang hidup, Tuhan yang senantiasa peduli terhadap kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong mereka, angkat mereka dari segala derita karena sakit. Jauhkan segala mara bahaya yang bisa mengancam kehidupan mereka. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua lanjut usia. Tuhan juga memberkati mereka. Kuatkan iman dan percaya mereka, sehingga dalam pengharapan iman mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada dan setia melindungi dan memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun mereka, Tuhan berkati. Jauhkan mereka dari segala ancaman bahaya, terutama pandemi COVID-19 dan varian Omikron. Tuhan jaga pelihara. Kami juga berdoa untuk pekerjaan pelayanan di dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter dan juga semua fungsionaris pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan berkati pribadi hidup mereka, keluarga mereka, tugas-tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk semua kegiatan program dalam jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati juga ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan keluarga masing-masing, agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah pekerjaan pelayanan. Terutama di tengah-tengah kesulitan hidup, biarlah mereka tetap hadir mendampingi jemaat Tuhan, sehingga jemaat merasa terlindungi lewat hidup mereka, lewat pelayanan mereka. Jemaat dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Kami juga berdoa untuk para aparatur negara yang ada di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati tugas-tugas mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami malam ini dalam tangan Tuhan. Mari Bapak masuk bersama-sama kami.
Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode kiris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebahagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang muliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.